Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di masjid Fastabiqul Khairat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan lalu kita lanjutkan dengan mengikuti kajian yang merupakan ini bagian dari zikrullah sampai datang waktu syuruk. Semoga hadirnya kita di majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita sampai pada ayat yang ke-142 sampai 144. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini masuk hari kedua di bulan Ramadan, dan alhamdulillah wa syukurillah Allah berikan kita nikmat hidup, bisa bernapas sampai detik ini. Allah sampaikan umur kita di Ramadan
yang penuh dengan keberkahan dan ampunan ini. Maka kita berharap di Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan maghfirah Allah ini kita isi dengan hal-hal yang penuh dengan atau perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan keberkahan, mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan kita semakin semangat untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-142, Allah Subhanahu wa taala masih dalam ayat ini menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Pada ayat 140 sampai 142 ini masih berbicara tentang bagaimana al-Yahud wan Nasara menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cenderungnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perpindahan kiblat. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika di kota Mekah, kiblatnya itu adalah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, di mana? Palestina. Palestina, Baitul Maqdis, Al-Quds itu adalah kiblat pertama umat Islam, di mana Rasulullah dan para sahabatnya ketika beribadah menghadapnya ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Setelah tahun kedua hijrah tahun kedua hijriah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Ka'bah di dalam beribadah. Maka ini disebut dengan tahwilu al-qiblah, mengubah arah kiblat yang sebelumnya ke Baitul Maqdis, lalu kemudian apa? Pindah, putar haluan ke Baitullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu kemudian menjadikan konten bahan olokan oleh orang-orang al-Yahud wan Nasara. Lalu kemudian turunlah ayat ini. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Akan berkata as-sufaha. Para ulama tafsir mengatakan sufaha ini adalah orang-orang yang mengejek Rasulullah SAW tanpa dasar kebenaran. Maka dinamakan dalam ayat ini sufaha, as-safih, orang yang tidak berilmu, atau biasa diartikan apa? Orang-orang yang bodoh. Kalau al-jahil itu orang bodoh memang tak punya ilmu. As-safih ini dia punya ilmunya, tahu dia, tapi kemudian dia pura-pura tidak tahu. As-safih. Dan sama seperti orang yang memang tak punya, seperti orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Tuhannya tidak jelas, kata dia kan. Yang sebelumnya di Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah.
Kemudian yang kedua, arahnya tak jelas. Ya, ini ejekan-ejekan as-sufaha ini. Lalu kemudian diturunkan ayat ini, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas, sebagian dari sufaha. Nah, siapa di antara sufaha ini? Adalah al-yahud wan nasara, sebagiannya. Karena minan nas, minnya adalah litab'id, sebagian. Mereka apa? Berkata tentang apa? Mengejek tentang apa? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ketika adanya proses perubahan arah kiblat yang kalian sebelumnya mengarah ke sana, menghadap ke kiblat. Apa bantahannya? Kul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahil masyriq wal maghrib, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arah barat, arah timur dan barat. Jadi pada prinsipnya di dalam Islam, arah itu tidak ada ketentuannya, tidak ada keutamaannya. Mau ngadap timur, ngadap barat, ngadap utara, ya, itu semuanya arah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti di dalamnya juga mengandung kebaikan. Jadi dengan adanya arah kiblat ini bukan berarti yang dijadikan dasar itu arahnya. Tetapi apa? Para ulama tafsir mengatakan maksud dari ayat ini adalah Rasulullah SAW ingin mengetahui, dan ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui bahwa sejauh mana ketaatan dari para sahabat Rasulullah SAW. Pada hakikatnya kenapa? Ini dilakukan untuk menguji siapa di antara orang-orang yang beriman yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Prinsipnya di situ. Mau diperintahkan menghadap kemana saja, kalau sami'na wa ata'na ada dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam tindakan mereka, maka secara otomatis dia adalah orang yang mukmin hakiki. Nah, prinsip umat Islam itu adalah bagaimana setiap ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taati, kita laksanakan. Selain daripada itu, para ulama juga mengungkapkan apa di antara rahasia, alasan Rasulullah SAW minta agar arah kiblat itu dirubah. Di antaranya adalah agar tidak terjadi iltibas atau tasyabbuh, menyerupai orang-orang al-Yahud wan Nasara ketika mereka juga menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka ini kesana juga di dalam proses beribadahnya. Maka kemudian, ya, agar umat Islam ini ya jelas patokannya dan ada perbedaan yang mendasar, karena nanti dikhawatirkan orang-orang yang tidak beriman, orang yang lemah imannya itu akan mudah ikut-ikutan, lalu kemudian bisa jadi mengatakan apa? Ya, semua agama itu sama.
Maka kemudian kul, katakan wahai Nabi Muhammad, lillahi, milik Allah, al-masyriq wal maghrib, arah timur, arah barat. Ini milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yahdi may yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah man, kepada orang, yasha'u, yang dia mengharapkan hidayah, yang menghendaki hidayah. Bisa dimaknai dua. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Juga dimaknai apa? Allah berikan hidayah kepada orang yang menghendaki hidayah tersebut. Nah, di sini proses arah kiblat ini juga dipahami bukan berarti Allah itu ada di kiblat. Nah, ini harus dipahami juga bahwa arah kiblat ini itu adalah salah satu sarana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam tata cara beribadah. Sama dengan misalnya Baitullah, masjid ini namanya salah satunya adalah Baitullah, rumahnya Allah. Nah, rumah Allah ini gimana? Rumah Allah banyak lagi ya. Ka'bah juga namanya Baitullah. Nah, ini adalah penyandaran agar apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya ketika kita menghadap ke arah kiblat, kiblat ini ya, fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Jadi dia ini adalah Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Yang di dalamnya ada Ka'bah. Nah, sekarang kita menghadapnya ke arah kiblat kita mana? Ka'bah, bukan barat ya. Kiblat kita adalah Ka'bah, bukan barat. Ya kan? Lalu ada apa di Ka'bah itu? Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam sarana beribadah. Sama seperti kita untuk apa berwudu? Kan gitu. Untuk apa berwudu? Untuk apa pakai pakaian menutup aurat ketika beribadah? Itulah syariatnya, perintahnya. Yang kemudian apa? Kita laksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini yang dalam syariah biasa disebut dengan perkara ta'abbudi, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua istilah di dalam memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya ta'akkuli, ada yang bersifat ta'abbudi. Ta'abbudi, kalau ta'abbudi itu adalah bagian dari penghambaan kepada Allah. Perintah dan larangannya itu tidak dapat dicerna secara akal, ta'akkuli. Ya apa? Dalam ta'abbudi itu, sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu perkara ta'abbudi. Yang bisa jadi apa? Memang tak jelas. Apa hikmahnya? Alasannya apa? Karena apa? Yang merintahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ta'akkuli. Ta'akkuli ini bisa dirasionalkan. Kenapa misalnya harus membantu berbuat baik pada orang tua? Alasannya apa? Itu kan bisa dita'akkulikan. Nah, maka nanti muncul kaidah, perkara-perkara apa saja yang terkait dengan ibadah selama ada tuntunannya maka laksanakan sekalipun belum masuk dalam nalar kita. Yang kedua, apa saja terkait dengan masalah
adat istiadat, masalah keduniaan itu mesti rasional. Kalau tak rasional maka tidak boleh dilaksanakan. Ya kan? Tidak boleh dilaksanakan. Contoh masalah misalnya payung. Payung itu urusan dunia atau ibadah? Dunia payung itu kan. Kalau ada orang subuh-subuh pakai payung, ndak hujan, ndak panas, berarti perlu ditanya, kenapa pakai payung? Kalau alasannya logis, laksanakan. Tapi kalau ndak logis, tak masuk, maka tinggalkan. Nah sekarang ini payung urusan dunia tadi ya. Ada jenazah lalu dipayungin. Nah dalam hal ini perlu ditanya. Untuk apa? Ini kan dalam rangka memuliakan jenazah. Nah, tidak apa-apa. Ya kan? Yang kalau jenazah yang sedang dipikul ke tempat kuburan. Masuk akal nggak? Masuk. Nah sekarang sudah dikuburkan, lalu dikasih payungnya di situ. Nah, alasannya apa? Nah, supaya tidak kena hujan, gitu ya. Atau supaya, alangkah baiknya jika ada payung habis di itu kemudian disedekahkan atas nama jenazah kepada orang yang membutuhkan, pahalanya ngalir. Apalagi disedekahkan ke masjid atau kepada orang yang biasa nanti dibawa ke masjid, dibawa kemana untuk kebaikan. Kan itu diantara ini juga. Ya, supaya mengalir pahalanya. Nah ini terkait dengan ta'akuli. Jadi dalam urusan adat istiadat dan masalah keduniaan. Qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang menghendakinya. Ya, akan dibimbing oleh Allah ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang telah diberikan jalan itu oleh Rasulullah SAW. Nah nanti jalan yang lurus ini ada yang bengkok-bengkok. Ini nanti terkait dengan pemahaman-pemahaman. Ada pemahaman yang keliru di dalam memahami ayat atau hadis. Ada pemahaman yang keliru tentang apa? Dalam memahami Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada pemahaman yang keliru juga di dalam memahami konsep ketuhanan. Ada yang memahami keliru tentang ya konsep beragama. Nah, maka Sirat al-Mustaqim ini adalah jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Yang ditempuh yang adalah jalannya para nabi. Was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, ini
silakan dibuka. Ya, silakan dibuka surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. May yuti'illaha war rasul. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja orang yang taat pada Allah, maka dialah orang yang berada dalam siratal mustaqim. Faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, akan bersama-sama dengan orang an'amallahu alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Maka nanti dalam surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ayat ini menjelaskan siapa orang yang Allah berikan nikmat itu, jalan yang lurus itu. Maka ini faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, jalannya para nabi, wassiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus di dalam melaksanakan agama, wasyuhada, dan orang-orang yang menjadi saksi kebaikan, atau orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, wassolihin, dan jalannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh, dia adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat siratal mustaqim. Jadi hidayah siratal mustaqim itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqo, dan orang yang berteman baik dengan mereka. Ternyata orang yang bersahabat dengan para nabi dan rasul, kemudian siddiqin, orang-orang yang jujur, bersahabat dengan orang-orang yang jujur, bersahabat dengan para syuhada, dan bersahabat dengan orang-orang soleh, mereka juga dapat kecipratan, ya kan? Kecipratan sirat al-mustaqim, kecipratan hidayahnya, kecipratan nikmatnya. Maka ini pentingnya kita senantiasa memiliki teman-teman soleh solehah. Karena apa? Kecipratan. Wahasuna ulaika rafiqo, yang senantiasa bersahabat dengan mereka. Nah, maka jangan pernah bosan berteman dengan orang-orang soleh. Kenapa? Akan kecipratan. Kecipratan kebahagiaannya di akhirat pun kecipratan juga. Ini sangat luar biasa. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 142 adalah yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Nah, kalau ditanya apa siratul mustaqim, yaitu jalannya para nabi, para rasul, ya, kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama, wasyuhada, wassolihin, dan orang-orang yang bersahabat yang senantiasa berada dalam jalan itu. Maka merekalah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Maka kita harus yakin betul, kita juga yang berada di majelis ini, kita berada dalam naungan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul hidayah, yang kita ini sekarang ini berada dalam siratul mustaqim. Kita yakin betul. Kalau kita tak yakin nih, diragukan juga nanti. Kita yakin betul bahwa kita ini berada di dalam sirat al-mustaqim. Kita berusaha memperbaiki diri kita, kan gitu ya.
kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha ingin mendakwahkan Islam ini, kita berusaha menghadirkan keislaman pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, anak keturunan kita. Nah, ini adalah bagian dari Sirat al-Mustaqim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bilang, kalau kita mau syukur atau mau bilang Allah saat sholat itu kita fokusnya ke baik Ka'bah, baik Ka'bah hanya kita fokus. Terus katanya itu lupa kan? Iya. Iya. Jadi ada para ulama menulis kitab, di antaranya salasuna sababan al-khusyuk fi shalah. 30 penyebab orang khusyuk di dalam sholat. Itu banyak. Cara khusyuk di dalam sholat itu sangat banyak sekali. Apakah khusyuk dalam sholat kita harus membayangkan Ka'bah? Yang itu kan? Tidak mesti juga. Tidak mesti kita membayangkan Ka'bah di dalam sholat kita. Yang paling utama adalah kalau dalam tingkatan ihsan, yang terbaik di dalam melaksanakan sholat adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, dan itu tidak mungkin. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita yakin bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tingkatan yang paling tinggi. Makanya biasanya orang itu, jangankan itu, kalau kita sendiri misalnya berada di suatu tempat, nah misalnya di majelis ini saja, kalau semua pandangan tertuju pada satu orang, itu dia serba salah juga ya. Ya. Dan bahkan dia akan selalu mungkin orang grogi juga penampilannya selalu di ini terus. Kenapa saya dilihat kan? Selalu di ini terus. Nah, ini kalau manusia melihat sesama manusia. Tapi kalau kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, lalu ada malaikat pencatat amal baik dan buruk kita, itu maka secara otomatis muncul ya kekhusyuan itu. Apalagi kalau masuk misalnya kalau minimarket, supermarket, ruangan ini dilengkapi CCTV di semua arah dan penjuru. Jadi maka dia tidak akan ngapa-ngapain. Itu saja, pakai CCTV saja orang sudah merasa terawasi. Apalagi kalau kita yakin ada malaikat yang mencatat setiap gerak-gerik, kemudian lintasan pikiran dan hati kita. Nah, itu kita hadirkan, maka akan muncul kekhusyuan itu. Selain daripada itu, bagaimana kita bisa paling tidak memahami bacaan-bacaan sholat kita. Di antaranya misalnya yang sering kita baca Al-Fatihah. Bagaimana kita renungkan makna yang terkandung di dalamnya. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, jadi kita fokus pada apa yang kita baca.
Nah, maka secara otomatis, makanya biasanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis, ya, begitu juga dengan para sahabat, itu ketika membaca tentang ayat-ayat surga, ya kan, maka kemudian apa? Minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Ketika berbicara tentang ayat-ayat azab, maka Rasulullah berlindung, bahkan sampai menangis di dalam sholatnya, sampai menangis di dalam sholatnya. Maka yang dibayangkan itu adalah azab. Ketika baca tentang ayat-ayat azab, maka yang dibayangkan adalah azabnya, itu ya. Maka akan semakin khusyuk itu di dalam sholatnya. Ya. Nah, ini adalah bagian dari cara, ya. Itu dulu kita hadirkan, maka insya Allah, ya, pelan-pelan kita akan mencapai kehusyuan itu. Nah, dimulai nanti kehusyuan itu sebenarnya dari mulai wudhu. Dimulai dari berwudhu itu sudah kita nikmati, kita maknai. Kemudian ketika sholatnya, takbiratul ihramnya, itu kita maknai gitu. Kita hadirkan dalam, ya, jiwa kita. Maka insya Allah akan muncul kehusyuan itu. Cuman ini bertahap, bukan? Nah, itu yang kemudian coba kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu jelaskan bahwa kita saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mau bertanya, Mas. Satunya yaitu tentang syarat Nabi, ada pemindahan dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Itu adakah syarat Nabi yang berpaling? Gimana, Pak? Adakah syarat Nabi yang berpaling dari pemindahan kiblat tersebut? Yang kedua, yaitu bagaimana cara menemukan sikap taat dan patuh serta tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bicara jemaah dan dalam bicara keluarga. Yang ketiga, bagaimana bersikap sikap taat dan patuh dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan agar puasa kita sempurna. Mungkin saya bertanya kepada penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perintah pemalingan arah kiblat itu nanti ada di ayat 144-nya. Di 144. Ya, masih belum. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Yang diantaranya, kami telah melihat, kata Allah, wajahmu ini selalu ditengadahkan fis sama', ke langit, berdoa, minta agar arah kiblat dipindah. Ini doa Rasulullah SAW. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka pasti kami akan, ya, palingkan, kami akan pindah ke arah kiblatnya itu sesuai dengan keinginanmu. Ini keutamaan Rasulullah SAW. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkan wajahmu, arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka akan tahu, sebenarnya mereka tahu bahwa ini adalah perintah dari Tuhan, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ini nanti tentang proses, ya, memalingkan, ya, proses dari, ya, perintah mengubah arah kiblat, gitu ya. Ini nanti juga sampai ayat yang ke 1450 gitu. Sampai 150. Itu nanti berbicara tentang
proses pemindahan arah kiblat. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, keluarga kita. Yang memang yang mesti kita kuatkan pertama kali itu iman. Kalau iman kita ini kuat, maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya seperti apapun pasti akan kita laksanakan. Itu pasti. Kalau iman kuat, dasarnya kuat. Makanya kemudian dalam proses misalnya pengharaman khamar itu bertahap. Kenapa? Melihat keimanan. Turunnya perintah menutup aurat, jilbab untuk para muslimah ini juga setelah, jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya kita ini keimanannya kuat dulu, baru perintahnya, ya perintah menutup aurat bagi para wanita muslimah sahabiyah diturunkan. Maka ketika turun perintah berhijab itu langsung, ya mereka mengambil kain apa saja yang dimilikinya untuk ditutupkan ke kepalanya, ya kan? Yang tak punya kain segi 4, ada mungkin gorden atau itu, kemudian yang ini langsung itu kenapa langsung responsif seperti itu? Karena imannya sudah mantap. Nah, begitu juga dengan khamar dan beberapa perintah-perintah yang lainnya. Nah, ini yang mesti kita munculkan bersama pada diri kita dan keluarga kita, anak keturunan kita. Nah, mengasah iman. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti ngasah iman ini? Nah, di antaranya tadi, di antara cara ngasah iman itu yaitu apa? Senantiasa kita mujalasatus sholihin, senantiasa bermajlis dengan orang-orang soleh, ya kan, saling mengingatkan. Nah, kita senantiasa ya menghadiri majlis taklim, kita juga terbiasa mengerjakan perintah-perintah wajib, kita maknai betul itu, maka insya Allah, ya kan, khususnya tilawatil Quran, kita baca terus gitu. Yang sebelumnya kondak ini tidak ada rasa apa, tapi ini maknai, dibaca makin dibaca, makin muncul yang kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan pada ibadah, kan gitu ya. Itu munculkan. Ya, yang sebelumnya mesti apa? Dipaksakan. Paksakan dulu, setelah itu menjadi sebuah kebiasaan. Kan memang kebaikan itu mesti dipaksakan, ya kan? Antara kita baca Quran dengan media sosial yang kita buka, mana kira-kira yang agak kita paksakan? Buka TikTok, ya kan? Dan buka mushaf, padahal aplikasinya sama di situ. Kira-kira mana yang sering kita buka? Nah, ini juga yang mesti dipaksakan itu adalah yang ya aplikasi Qurannya gitu. Nah, kenapa? Karena kita merasa berat. Karena merasa berat. Kenapa buka Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kok enggak berat gitu, malah senang? Apa kira-kira alasannya? Nah,
inilah kemudian menjadi pertanyaan kita bersama gitu. Nah ya, nah ini kita munculkan dulu. Nah, setelah itu ya barulah kita yang paksakan dulu lakukan itu. Kalau maksiat itu biasanya tak perlu dipaksakan, tak perlu, otomatis. Tapi kebaikan ini yang harus dipaksakan, dia dibiasakan, anak-anak kita dibiasakan, kan gitu kan? Dibiasakan bangun pagi, sholat subuh, mengaji dan seterusnya, harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan tak bisa. Makanya kalau ada pengajian di masjid dengan konser dari sebelah, kira-kira anak-anak yang dipaksakan kemana? Ada aplikasi sosial media. Ya, aplikasi surga. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya kalau untuk agar ibadah puasa kita sempurna, jaga syarat dan rukunnya, hal-hal yang dimakruhkan ditinggalkan, dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ini kalau mungkin tidak makan, tidak minum membatalkan puasa, tidak dikerjakan. Tapi ini yang mengurangi pahala puasa nih. Orang puasa nih, tapi tidak sholat. Ada orang puasa, habis subuh, wah itu banyak yang tawaf di Gor Pangsuma sana. Apa? Cuci mata di sana. Nanti dia puasa, pas nunggu maghrib ngabuburit. Nah itu juga sama. Ini cuci mata juga. Gimana bisa berpahala kan? Puasanya. Ada yang buka bersama. Buka bersama. Diadakan reunian atau kita buka bersama. Tapi tidak sholat maghrib. Bahkan bisa jadi dilanjutkan ini tidak sholat isya, tidak tarawih juga. Padahal buka bersama, puasa. Padahal berbuka itu ya cukup makan kurma saja, minum air saja cukup. Ibadah yang ini kan, pertemuan itu kan sunnah aja, kan gitu kan. Yang wajib malah ditinggal. Yang lebih parah lagi jam 12 sampai ini nonton bola. Habis itu bangunnya jam 7, ndak sahur, ndak juga sholat subuh. Nah ini juga hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah ini yang harus kita jaga memang. Begitu juga misalnya orang berpuasa, tapi nanti keluar rumah buka aurat. Ini anak-anak muda juga sama, puasa tapi pacaran pula. Nah, ini hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan ibu tadi masalah usul tadi, kalau dikaitkan dengan yaumul hisab, kan itu nggak salah ada 13 saksi ya, saksi yang dari Allah juga punya saksi, ada 13 yang lain itu apa aja? Tidak bisa. Ya, di antara persaksian ini banyak sekali ya, persaksian nanti di hari kiamat. Yang jelas persaksian Allah jelas. Yang kedua persaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian persaksian orang-orang yang beriman. Itakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Ini kemudian persaksian ya, persaksian dari alam sekitar. Di antaranya apa? Persaksian anggota tubuh kita. Ini bersaksi semuanya. Mulai anggota tubuh kita nih yang melekat, anggota tubuh yang melekat di badan kita ini semuanya bersaksi. Kepala bersaksi, rambut bersaksi, mata bersaksi, hidung bersaksi, mulut, telinga, kemudian tangan, kaki, dan seterusnya. Kemudian apa? Persaksiannya juga nanti ada bagian dari tulang ekor manusia itu juga menjadi saksi di hari kiamat.
Selain daripada itu, apalagi bumi ini juga bersaksi, ya kan, tentang apa yang kita lakukan. Di antaranya apa? Bumi yang kita injak, bumi yang kita lewati, ya kan, kemudian pohon-pohon dan semuanya, bahkan batu-batu pun bersaksi. Nah, selain daripada itu, apa persaksian juga? Itu adalah tempat sujud kita. Tempat sujud kita ini bersaksi. Maka juga dianjurkan kalau sholat sunnah itu pindah. Nah, itu supaya persaksiannya banyak, kan gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak pindah juga sama, kan tetap bersaksi juga, kan gitu kan. Nah, tetapi memperbanyak itu, ya, memperbanyak saksi. Belum lagi nanti persaksian malaikat, ya, persaksian malaikat juga ada. Ini lengkap sudah, tak bisa kemana-mana orang itu, ya, di hari kiamat kelak. Belum lagi nanti ada persaksian dari kitab-kitab kita, termasuk Al-Quran ini juga akan menjadi saksi. Yang kita baca, yang kita pelajari, ini nanti menjadi saksi di hari kiamat dan menjadi penolong kita. Itu Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan Bu, terakhir. Misalnya saya masalah pagi, hari ini pagi itu lalu kesenggol sama yang bukan makhluk kita bersama itu, bagaimana? Oh, iya. Iya, ikhtilat namanya, ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, bagaimana pandangan Islam? Hukum asalnya ikhtilat itu haram. Hukum asalnya haram, bercampur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bagaimana dengan orang yang tidak sengaja di tempat-tempat keramaian? Maka hukumnya ma'fuun, dimaafkan. Contoh di pasar, di jalan, termasuk ketika kita haji dan umroh. Pasti berdesak-desakan dan itu tidak memungkinkan. Ya, maka selama kita itu tadi menjaga hati nih, memang tak ada niat, memang niatnya fokus ibadah, kesenggol. Nah, itu berbeda ketika orang memang mana yang cari-cari yang agak-agak ini, nah, itu dipepetnya. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Kan innamal a'malu binniyat. Kalau kondisi lingkungannya kondisi darurat atau kondisi tidak memungkinkan kita berjauhan. Tapi kalau di tempat kerja kira-kira ini malah tepuk-tepukan laki perempuan. Nah, itu bukan darurat namanya. Nah, ini apa namanya? Apalagi dengan istri orang, bahaya juga itu. Tepuk-tepukan dengan istri orang. Wallahu a'lam bishawab. Nonton konser, ya, hukum asalnya menonton konser, nonton bioskop, hukum asalnya mubah, boleh. Hukum asalnya mubah, dan nanti dia menjadi haram atau tidaknya tergantung apa yang ditonton. Nah, apa yang di konser itu. Kalau konser amal, lagu-lagu religi, kan tak ada masalah. Tapi di situ ada Blackpink, ya. Nah, ini nanti alasan berikutnya. Jadi kalau hukum nontonnya itu mubah. Tapi nanti yang terkait dengan itu apa yang ditonton, kemudian mungkin tempatnya juga.
Nah, di situ campur baur. Nah, ini juga perlu antisipasi. Ya kan, apalagi gelap. Nah, khawatirnya salah pegang kan gitu kan. Nah, ini maka berhati-hati. Nah, jadi kalau sekarang dari sini saja nonton, itu mungkin lebih aman kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.